Selasa 24 September 2024, Kota Serang mulai memasuki musim hujan. Pukul 12.30 yang berlokasi di kampus 2 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten diguyur hujan. Hujan deras disertai dengan angin kencang yang terjadi membuat para mahasiswa mengalami keterlambatan untuk masuk kelas perkuliahan. Namun atas hal tersebut, dosen memberikan toleransi waktu keterlambatan hingga 30 menit. Perkuliahan pun dimulai. Bapak dosen Adi dimulai dengan pengertian wawancara. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat maupun pandangan atau pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik dari sebuah berita yang didapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Dari wawancara, sebuah berita yang didapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seseorang penanya, yang berupa reporter atau wartawan kepada seseorang narasumber yang membahas suatu topik permasalahan. Lanjut, Bapak Adi menyampaikan bahwa interview sama dengan wawancara juga sama dengan tanya jawab. Proses interview dapat terjadi yang melibatkan 3 orang atau 3 pihak. Yang pertama ada reporter atau wartawan atau interviewer. Yang kedua ada narasumber, dan yang ketiga ada kameramen. Selanjutnya, yang harus dilakukan seorang reporter di dalam melakukan interview adalah yang pertama, harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai. Kedua, menentukan topik atau permasalahan dan mempelajari topik yang akan diangkat. Kemudian, harus menyiapkan daftar pertanyaan. Dan yang terakhir, harus bersikap objektif dalam menyampaikan. Dalam membuat daftar pertanyaan, setidaknya harus memiliki unsur-unsur keberitaan, yang dimana ada 5W dan 1H, yaitu ada what, when, who, why, where, dan how. Dilanjutkan, Pak Adi membahas tentang bagaimana melakukan wawancara agar dapat dicapai hasil wawancara yang maksimal. Di antaranya 8 poin. Yang pertama adalah kumpulkan data selengkap mungkin tentang tokoh dan yang akan diwawancarai. Yang kedua, buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar dalam wawancara maupun menjawab wawancara. Yang keempat, simak baik-baik jawaban narasumber karena kemungkinan ada jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya untuk memperjelas masalah. Yang kelima, usahakan agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan awal sebelum wawancara resmi dilakukan sambil memberi gambaran singkat tujuan dari wawancara tersebut. Yang keenam, simpan pertanyaan kejutan yang merupakan andalan Anda juga jika memang tujuan wawancara memang memerlukan jawaban yang spontan. Yang ketujuh, jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, ajukan pertanyaan lain untuk memotong jawaban yang bertele-tele. Dan yang terakhir, sebaliknya, jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, kejarlah dengan menanyakan apa maksud dari pertanyaan pendek itu atau jawaban pendek tersebut. Sebelum hal itu terjadi, wawancara pun perlu persiapan. Yang pertama adalah menguasai masalah, yang kedua menentukan arah permasalahan, yang ketiga menentukan narasumber, yang keempat mengenali sifat narasumber, yang kelima ada membuat janji wawancara, yang keenam ada menyiapkan draft pertanyaan, dan yang terakhir menyiapkan mental dari sang wartawan tersebut. Karena seringkali jurnalis pemula menemukan kesulitan dalam proses wawancara dengan narasumber. Hal ini dikarenakan rasa takut dari jurnalis tersebut, grogi, kemudian khawatir pertanyaannya dapat menyinggung atau menyudutkan, dan juga mencampur adukan masalah pribadi antara wartawan dan narasumber tersebut. Wawancara bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari, kemudian bisa diterapkan begitu saja. Namun Pak Adi menyampaikan bahwa wawancara adalah sebuah proses yang mengharuskan penafsiran dan penyesuaian terus-menerus. Maka cara terbaiknya adalah dengan melakukan praktik terus-menerus dan evaluasi pada setiap wawancaranya. Melakukan wawancara juga memiliki syarat. Yang pertama adalah mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, menyenangkan. Yang keempat, ada mengandalkan persiapan atau riset. Yang kelima, adalah melibatkan kepentingan khalayak. Yang keenam, menimbulkan spontanitas. Yang ketujuh, wawancara berfungsi sebagai pendali, dan yang terakhir mampu mengembangkan logika.
Dilanjutkan dengan macam-macam wawancara, diantaranya adalah wawancara tertutup, di mana hanya ada sang wawancara atau reporter dengan narasumber, namun tetap disiarkan. Yang kedua ada wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dapat dilihat oleh khalayak ramai ataupun orang lain. Yang ketiga ada wawancara konferensi ataupun wawancara yang di mana reporter diundang untuk meliput berita yang terjadi seperti konferensi pers dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah wawancara kelompok atau wawancara sebuah organisasi ataupun komunitas. Kelima ada wawancara individual. Yang keenam ada wawancara terpimpin, yang dimana ada seorang yang memimpin kegiatan sidang ataupun wawancara tersebut, seperti sidang DPR maupun program TV Indonesia Lawyers Club. Dan yang terakhir ada wawancara bebas. Berdasarkan tugasnya, reporter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada reporter lapangan, yaitu yang bertugas mengumpulkan informasi atau berita tentang suatu topik permasalahan. Yang kedua ada reporter untuk televisi, di mana bertugas melakukan reportase dan melaporkan pada pemirsa TV di rumah di hadapan kamera. Pada minggu kemarin telah membahas tentang reportase dan juga informasi, yaitu juga berita. Maka ada kaitan dengan interview atau wawancara pada pembelajaran kali ini. Jadi, wawancara dan reportase keduanya berkaitan erat dengan berita atau informasi. Dalam menyampaikan suatu berita, seseorang reporter atau wartawan harus dapat memilih atau menentukan informasi apa yang menarik untuk dapat dijadikan sebuah berita, karena tidak semua informasi layak dijadikan sebuah berita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.